Iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Yesus juga mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu, Bung? Di dalam Yohanes 14 nomor 30. Catat dong kalau saya ngajar gini, catat. Supaya saya nggak capek menjelaskan. Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata kepadamu. Maksudnya, aku tak lama lagi berkata denganmu sebab aku akan pergi. Karena penguasa dunia telah datang. Coba Anda baca di situ, Bang. Jangan buat saya capek. Saya sudah konser tadi 2 jam kurang lebih, suara saya habis. Di situ dikatakan oleh Yesus, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi kalian akan mendengarkan aku bicara, berkata-kata kepada kalian. Tak lama lagi, karena aku mau pergi. Kenapa aku harus pergi? Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Siapa itu penguasa dunia? Siapa? Siapa penguasa dunia? Hei! Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia? Menurut siapa? Menurut siapa? Iblis adalah penguasa dunia. Menurut Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dunia telah datang, 30. Yaitu iblis. Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Lihat endingnya ketika Yesus dicobai, Bung. Di Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu kesempatan yang baik. Untuk apa? Untuk merasuki orang-orang agar orang percaya kalau dirinya adalah Yesus. Mumpung Yesus sudah pergi nih, jadi saya tampillah seperti Yesus supaya orang-orang bisa tersesat. Sebab Yesus tadinya dipercaya loh, bangkitkan ini, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Nah, ini kesempatan aku pura-pura jadi Yesus. Namun orang berakal sehat akan percaya kepada Yesus. Sebelum Yesus terangkat, dia sudah menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Kenapa kamu nggak waspada? Kenapa? Kenapa kamu nggak waspada? Jadi yang datang kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Jadi yang kau sembah melalui Yesus itu iblis. Makanya endingnya lihat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sebab yang kalian panggil Yesus, Yesus, Sus, Yesus, Sus, itu bukan aku. Itu bukan aku, itu Mesias palsu. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Dengarkan baik-baik. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Kristus Yesus. Nah, tergenapi kan? Yesus manusia, Paulus menerima bukan dari manusia, tetapi dari oknum yang bukan manusia yang namanya Kristus Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Aku manusia yang datang nanti setelahku penyesat, memakai nama Yesus. Itu terjadi di mana? Di Paulus. Jadi kalau Anda bertanya sekali lagi, kulempar sendal. Di mana iblis itu? Kulempar sendal. Karena Lukas 4 nomor 6, iblis sendiri mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Kurang apa lagi coba? Yang mendirikan agama Kristen adalah Paulus. Yang diusir kemudian kelak adalah Kristen, pengikut Paulus. Kurang apa lagi coba? Cuman iblis yang ada di dalam diri Anda itu sudah kuat kali, Bang. Anda makan babi dari kecil, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan biawak, makan kuda nil, singa, kemudian ular naga, apalagi dinosaurus. Anda makan semua, maka semakin kuat
ya semakin kuat pengaruh iblis pada diri Anda. Tapi mohon setelah ini coba kurangi makan babi. Kurangi makan babi supaya aliran darah Anda itu bersih masuk ke otak, supaya Anda bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan penginjilan seperti ini dengan baik. Saya ulang lagi ya, aku udah capek. Pembantrin udah habis, podrek sudah habis, komik sudah habis, kopi pun tak ada. Orang sudah pada tidur, aku di gunung seorang diri. Ini udah pukul 2, tak ada yang bisa membuatkan saya kopi. Oleh karena itu saya buat sendiri dulu. Permisi. Semoga saudara Sitorus bisa mendapatkan pencerahan dan edukasi yang baik. Ya, silakan teman-teman. Ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukti bahwa iblis yang ada dalam diri Anda itu sangat kuat. Oke, thank you. Itu bahasa iblis semua. Nggak masalah bang, nggak masalah. Iblis saya tahu kalau iblis saudara sudah Sitorus, merasukimu. saya tahu kalau saudara Sitorus itu sebenarnya menyadari kebenaran apa yang saya sampaikan. Hanya karena iblislah yang menuntun Anda untuk menolak kebenaran itu. Ingat, saya membaca Bible. Saya membaca Bible. Ingat Bung ya, saya tidak membaca Quran, saya baca Bible. Sekarang, iya, neraka juga butuh penghuni. Jadi saya tidak membutuhkan juga Anda harus sadar hari ini juga. Tapi ingat, renungkan keselamatan Anda. Iblis butuh teman di neraka. Demikian, udah. Sip Babami. Sip Babami. Diam. Silakan yang lain. Itulah bahasamu gak enak. Ya, ini Petrus Muslim Bapak Kristen Petrus. Coba saya sebentar sama Sitorus. Sitorus mendengarkan suara saya, bro? Ya, siap. Benar. Ini kan sudah ada detik terakhir ya. Okay. Sitorus kan masih sehat ya, Bang ya? Masih. Waktu kecil nggak pernah mengalami musibah jatuh misalnya gitu, nggak pernah kan? Kurang tahu kalau masalah kecil. Tapi masalah kepala kan aman ya, Bang ya? Selamat malam semuanya. Ntar dulu yang lain, ntar dulu. Ntar dulu ya. Ya, Pak Sitorus ya, masalah kepala nggak pernah kan? Aman kan? Nggak pernah. Ada apa? Okay. Apa bedanya manusia dan Tuhan, Bang? Manusia tidak bisa berbuat apa yang dibuat oleh Tuhan. Pintar. Berarti selamat. Lulus, nggak pernah jatuh di waktu kecil. Yesus manusia nggak, Bang? Yesus manusia selama 30 tahun. Artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa pada waktu 30 tahun. Ya, ketika dia menjadi masih manusia. Lulus. Lulus. Waktu Yesus manusia di muka bumi, siapa Tuhannya orang-orang sejaman dengan Yesus? Allah Bapa. Lulus, pinter. Lulus. Nah, setelah sekarang Yesus enggak ada, siapa Tuhannya Kristen? Allah Bapa. Lulus. Sekarang Yesus sebagai apa? Allah Bapa itu sendiri. Tidak lulus. Ternyata tidak lulus terakhir. Langsung merah rapor merah. Gimana merah ceritanya, bro? Gimana Lanjut, sih, bro? Lanjut, Bang. Bagaimana ceritanya dari manusia biasa kok menjadi Bapak itu sendiri? Gimana ceritanya? Apa Anda tidak tahu dia bangkit? Lu nggak tahu Banyuma lagi ngaduk kopi tuh jatuh kopinya. Saya mau tanya ya. Apa sih? Mundur lagi ya? Diam dulu kau, saya lagi sama Sitorus. Oh begitu. Iya, sabar dulu Rafa. Kau baru naik. Saya 6 jam loh menunggu baru ngomong. Kau baru naik langsung mau ngomong enak aja lu. Tunggu dulu sebentar. Sama kamu, Pak Handi. Sabar dulu ya Bang ya. Oke. Ya orang sabar itu Bang, pantatnya lebar. Gak apa-apa lah. Wah, pantat saya kecil gimana dong? Ya berarti kau nggak sabaran orangnya. Oh gitu. Ya. Oke. Nggak lulus lagi lu. Awas lu nggak lulus nih. Ulang lagi. Sampai lu nggak lulus. Saya ulang lagi. Lanjut. Ya, pasti terus. Ya. Boleh dimundurin apa dimajuin nih Bang? Oke, pertengahan aja deh.
Yesus waktu di bumi, dia itu kan utusan Tuhan karena tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul ya? Betul. Betul. Nah, waktu Yesus ada di muka bumi, Bunda Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, dan masyarakat sekitarnya itu waktu itu menyembah siapa, Bang? Menyembah Tuhan, Menyembah Tuhan yang mana, Bang? Allah. Oke, menyembah Bapa. Lulus. Termasuk Yesus Bang. sendiri. Dengerin dulu, Bang. Bang, Ini tes aku belum. Enggak, sebentar kan belum kelar. Habis ini baru abang tadi kok nggak mana sih? Ini guru loh yang ngomong. Oke, Ntar dulu, oke. Bang. Habis ini aku ya. Iya. Oke. Nah, termasuk Yesus sendiri itu menyembah siapa waktu dia di bumi? Tadi kan sudah saya bilang, Yesus itu manusia 30 tahun. Dia mengajarkan bahwasannya ada Allah. Iya. Sudah. Makanya Kan dia Yesus berkata, ini terus. akulah jalan hidup dan kebenaran. Iya, udah nggak usah pakai itu dulu kan. Tadi udah Nah, banyak jadi banget terus apa data lagi? dikasih Bang Juma. Saya ini beranalogi aja. Iya, Yesus ini kan manusia di muka bumi. iya. Nah, manusianya Yesus ini bertuhan kepada siapa? Kepada Allah. Oke. Jadi termasuk Yesus juga bertuhan. Pintar, lulus. Lulus. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, itu Yesus itu terangkat semua sama fisiknya atau hanya rohnya saja? Semua. Semua. Jadi Yesus di surga itu masih status manusia. Betul apa betul? Di surga. Ya. Yesus keluar dari kubur masih berbentuk manusia. Gini aja Bang, biar aku yang jawab, biar lebih jelas. Sip. Itu Oke. pertanyaan abang bolak-balik itu aja nanti. Ya, ini waktu Yesus terangkat ke surga, dia masih berbentuk manusia atau sudah tidak lagi? Silakan. Oke Bang, aku sekarang ya. Ya. Ya, waktunya udah habis Bang Taurus. Terima Sekarang kasih. giliran Bang Andi. Terima kasih. Nggak adil, nggak fair, kamu nggak fair. Enggak, bercanda bang. Terusin bang. Gini loh, ada seorang pengusaha. Lo kok pengusaha? Dengar dulu, PT-nya apa? Nama PT-nya apa bang? dengar dulu. Oh iya. PT Dengkul Jaya. Mau dengar ya? Biar Iya, mau dengar bang, Nah, ada seorang pengusaha. Iya bang. Di perusahaannya itu memiliki begitu banyak karyawan. Dan karyawannya itu ada yang kerja tidak bagus, ada yang bagus. Dan pengusaha ini mau mengajari karyawannya berbuat bagus. Caranya dia pergi ke perusahaannya dengan menyamar sebagai kuli. Sudah. Dan dia masuk ke perusahaannya itu harus melalui lamaran. Sudah. Sampai di perusahaannya dia memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Pertanyaannya siapa Ini kayak bosnya? drakor di TikTok loh. Pertanyaannya saya bisa jawab. Saya nggak kenal direkturnya siapa, perusahaannya siapa, alamatnya di mana, yang menyusup Nah, siapa. Saya nggak kenal bang. Gimana saya mau jawab? Setelah dia menjadi kuli, bosnya itu siapa sekarang? Dia udah Kira-kira jadi kuli. gajinya waktu jadi kuli berapa bang per hari? Nah itu pertanyaan itu kamu nggak tahu jawab. Seperti itulah perjalanan Orang situ yang Yesus. bawa perusahaan gue nanya kok. Tadi kamu nanya saya jawab, ini saya tanya jawabanmu bertanya lagi. Ya kamu kan ngomongin perusahaan itu saya nggak kenal. Seperti itulah Seperti siapa bang? cerita perjalanan Yesus. Oh jadi Yesus ini nyamar jadi kuli. Nah itu. Oh berapa Seperti gajinya itu, per Bang. bulan bang? Udah itu pertanyaan jawaban begitu kan? Nah waktu Yesus sudah nyamar jadi kuli, selesai urusannya di bumi, udah bang gantian lah bang. Bang gantian, kan saya lagi ya bang. Ketika pengusaha itu jadi kuli, siapa sekarang bosnya? Makanya saya lagi nyambung cerita abang nih. Nah setelah Yesus selesai dia menyamar jadi kuli, dibunuhlah dia di tiang salib. Mungkin kena ibaratkan di perusahaan lah, di perusahaan. Nggak bisa kau jawab kan? Saya dulu. Bang, Nggak bisa kau jawab. Iya nggak apa-apa, nggak bisa bang. Ya udah Saya apa kan lagi? nih- Kalau udah bisa nggak jawab apa lagi? Nah setelah dia selesai menyamar jadi kuli,
terangkat dia ke surga itu sama pakaiannya waktu dipakai kuli atau ganti baju bang? Pertanyaan saya tadi jawab dulu. Pertanyaan abang saya jawab ya. Jadi waktu dia jadi kuli itu bang, dia menyamar. Ternyata dia bos. Nah, tapi ada satu yang tidak senang sama dia. Namanya Yudas. Ini si Yudas memang kurang ajar. Udah tahu bos yang menyamar tetap selalu diintimidasi. Gajinya semua diambil sama Yudas. Nah itu cerita akhirnya Yudas berselisih paham untuk membunuh dia sama iblis. Begitu bang kira-kira jawabannya bang. Bosnya siapa sekarang setelah Bosnya namanya siapa bos. ya? Siapa Udah nama tentu. bosnya bang? Lupa saya. Udah lah bos, udah. Sukijat. Siapa tuh? Tuki mana apa siapa? Siapa nama Oke, bosnya bang? Kamu yang jawab biar aku gitu jawabnya. Kamu yang nanya. Nah sekarang waktu Yesus naik ke surga itu bang, dia jadi Tuhan apa masih jadi manusia bang? Tanya Yesus lah. Orangnya udah nggak ada bang, gimana dong? Ya berusaha lah. Caranya gimana bang? Ya cari sendiri, kamu kan pintar. Gimana caranya? Saya udah cari nggak nemu. Loh kenapa nangis? Kamu yang nangis, kamu yang kumur-kumur. Jadi Yesus di surga itu masih anaknya Maria ya? Tanya Maria lah. Maria udah nggak ada. Usahakan. Bagaimana caranya? Ya, Bang Sitorus. Nah, Pada saat perusahaan itu bangkrut, siapa bosnya? hah? Pada saat perusahaan itu bangkrut, siapa bosnya? Gini aja deh pasti terus. Pasti terus tahu nggak bagaimana cara keluar koman? Keluar apa? Bagaimana cara keluar dari room ini? Tahu nggak caranya bang? Tahu bang, tahu. Biar keluar apa ya? Coba praktekin bang. Nanti naik lagi bang, nyoba doang. Coba praktekin bang. Ini namanya susah, yang ini nih hamartolos. Hamartolosmi. Selamat malam. Tuh, pinter dia praktekinnya, cara keluar koma, pinter dia, lulus. Selamat malam saudaraku. Ya, 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 pagi bang. Pagi ya. Pagi bang. Udah 1:30 ya. Iya. Ini judulnya ini Yesus ini siapa sih? Yesus. Nggak usah pakai judul bang. Yesus Hah? itu ada. Apa? Saya tanya, judulnya Yesus ini siapa? Saya nggak tahu bang. Yesus itu Yesus. Oh, berarti bukan Yesus ya, Yesus ini ya? Hmm. Iya apa tidak? Ya, ada masalah apa emang? Ya, saya mau tanya dulu. Judulnya ini kan Yesus. Sedangkan tadi Anda membahas Yesus terus. Nah, Menurut saya mau abang tanya, Yesus judul- ini siapa ini Yesus? Ya nggak tahu kan Anda yang buat host. Iya, terserah saya, suka-suka saya. Ya saya tanya, Yesus ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Kan nama, Yesus. nama Tuhanmu di setiap negara beda-beda loh. Saya tanya, judulnya kan Yesus. Yesus yang kalian maksud ini siapa? Ya Tuhanmu, Oh, begitu. Siapa? Tuhanku siapa emang? Yesus. Oh, Yesus. Oh, berarti Yesus ini kan kalian. Oh, ini typo ya. Yesus harusnya ya. Ya, Ini kenapa sih banyak orang sakit malam ini nggak ada yang sembuh-sembuh ya? Oh, gitu. Kita buka ya nama-nama Tuhannya ya. Kita buka nama-nama Tuhanmu ya. Terus Oh, mau kapasitas. Gini ya, saya mau nama-nama tanya. Tuhanmu. Kita Gini, buka iya, dulu saya- nama-nama Tuhanmu Ya, saya mau di seluruh dunia. Saya Kita mau buka ya. tanya, Lucu-lucu, kapasitas aneh-aneh. Anda untuk menerjemahkan, untuk mentafsirkan apa namanya Alkitab orang lain yang tidak Enggak ada kalian. ditafsir, kuclu. Enggak ada menafsir. Orang ini Kapasitas diskusi, apa artinya? ini diskusi lintas agama bang tadi. Ya kapasitas kalian apa? Oh, kapasitas saya untuk mencerdaskan dan untuk mentobatkan para pendeta ya. Kalau para pendeta ingin belajar Bible, silakan naik ke sini. Gua ajarin 3 SKS. Yang paling intinya adalah kami ingin Anda ini mempergunakan akal sehat, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Oh, berarti menurut kalian orang-orang Kristen itu orang-orang yang bodoh ya? Iya. Oh, Anda yang mengklaim loh, karena hanya orang yang tidak berakal tidak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan, gitu aja. Oh gitu. Sepakat. Berarti Sepakat. orang-orang Islam itu pinter-pinter ya? Oh ya pasti. Iya, udah jelas lah, Oh, pasti itu. Mantap. Karena
seawam-awamnya umat Islam, kalau dia ditanya orang yang pernah keluar dari rahim ibu, Tuhan atau manusia? Semua umat Islam mengatakan manusia. Tapi Kristen kalau ditanya, Yesus yang keluar dari rahim Maria, hampir 90% mengatakan dia itu Tuhan. Begitu Bang kira-kira jawaban. Penemu HP dan sinyal itu orang Islam ya? Lo kok lari ke sana sih Bang? Malah kayak teknologi Dia ya, kan Bah. katanya pinter-pinter. Ini Ntar dulu, lihat bentar. nama Tuhannya nih. Ntar dulu. Biar besarin nama Tuhannya. Ini nama Tuhanmu Saya ya. mau tanya, katanya pinter-pinter. Dengar nama Tuhanmu ini. Kristen bodoh ya. Penemu HP sama sinyal siapa Ya nggak ada sih orang Islam? hubungannya Ini, sama HP dan itu. Aduh beneran. Ya kan katanya Nih. pinter-pinter, Bos. Itu nama Tuhanmu nih. Jesus Isa, Jesus ini je. Jesus Isa, Jesus. Isi nama Tuhannya macam-macam ya. Apalagi nih? Oh Mama Yesus, Jesus. Ini nama Tuhanmu ya. Jadi jangan kau protes-protes karena setiap negara beda-beda ya. Yesus, Jesus. Ini yang di atas ini. Ini yang di atas ini. Jesus. Ya, Jesus, 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 apa lagi ini? Aduh Mama Jesus, Yesua, Jesus, Iosa, Gesu, Italia Gesu, Mama Nca, Isa Nca. Yesus, Isa, Jesus. Oh, banyak kali Jesus. Jadi tiap negara beda-beda bro namanya ya. Ya terus masalahnya apa kalau beda nama? Kan kau tanya tadi. Inilah masalahnya beda-beda. Masalah di Makanya kau Anda jangan kalau beda tanya-tanya. Makanya kau jangan tanya-tanya karena kau botol nggak tahu. Ini kau dikasih tahu masalahnya di kau- Anda apa, Bos? Masalah di Nggak ada Anda. masalah bagi kami. Ya Kau udah, aja kalau nggak buat ada masalah, kan Kau nggak ada aja yang buat masalah. Kau naik kan. Kau naik mempertanyakan judul ini. Kau nggak tahu nama Tuhan macam-macam. Aja yang bego nggak tahu. Terus kau tahu ini seluruh dunia di beda-beda ya. Ada yang benar nih. Elpano, selamat pagi. Muslim apa Kristen Elpano? Elpano. Sebenarnya tadi ada yang kita harus jawab itu. Dia tersinggung kita mengatakan bahwa orang yang mati akal itu tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Terus dia tanya, umat Islam pinter dong? Ya pinter. Apalagi dalam hal konsep Tuhan atau siapa Tuhan itu, pasti pinter number one begitu. Terus dia alihkan kepada penemuan, yang menemukan signal siapa, yang menemukan listrik siapa, begitu. Ya mungkin bolehlah di luar Islam itu, tapi yang memberi akal kepada dia siapa? Terus kemudian yang membeli dia siapa? Umat Islam juga yang membeli. Berarti sebenarnya yang kaya siapa sih? Kan itu kan bukan sebagai takaran. Karena ini dalam hal diskusi lintas agama. Kalau sekalian begitu ya mayoritas Islam Indonesia di Republik ini pembayar banyak terbanyak, Anda nikmati juga ya keluarlah. Islam Indonesia di Republik ini pembayar banyak terbanyak. Dimit dulu lah ya, dimit dulu itu. Islam Indonesia. Waduh berisik deh. Kan gitu. Kedua, yang paling penting adalah ajaran umat Islam gitu, ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam yang berjuang. Aduh, saya lagi yang kerja deh, turun ini orang terputus-putus deh. Sampai di mana tadi? Jadi umat Islam lah yang berjaya waktu itu. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam datang Belanda bawa Bible. Alhamdulillah umat Islam bisa mengusir penjajah itu dengan Allahu Akbar begitu. Ya kalau Anda nggak mensyukuri juga kepintaran, kepiawaian umat Islam, strateginya bagaimana bergerilya melawan penjajah yang biadab itu dengan memakai ulangan 20 nomor 3 sampai habis, menyebarkan Bible, membangun gereja, ya, menerjemahkan sesuai dengan kemauannya, meminjam istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan. Siapa yang paling pintar piawai bergerilya mengusir mereka?
Ya umat Islam. Ya kalau Anda mengatakan tidak menerima itu, ya keluar dari Indonesia dong. Kan nggak ada kita dengar haleluya Indonesia merdeka. Semuanya Allahu Akbar kok Indonesia merdeka. Ya kalau nggak mensyukuri itu ya goodbye lah. Burundi masih bisa menerima Anda kok kalau Anda minta suaka ke sana kan gitu. Tapi ini bukan bukan ini yang kita ingin capai. Artinya apa? Ya mari kita hidup bertoleransi dengan baik. Jangan sampai ada tendensi negatif terhadap suatu agama. Dalam hal diskusi boleh memakai data masing-masing, terus mencerdaskan akal. Itu ya, ternyata Acoy udah pinter naik turun ya, Anda lulus di sini gitu loh. Ya Acoy ya, jadi mari kita hidup berdampingan, pakai akalmu, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu aja dari saya, makasih. Ya, Acoy. Coy. Acoy. Coy. Halo, Ya, Acoy. Acoy ingin bertanya nggak? Bu ingin. Oh, Udah ingin shift bertanya. kores belum? Dulu, si Udah, dengar dulu. Bentar, Oh, iya. Acoy, bentar. Acoy, bentar. Bentar, Acoy. Mantap. Ya. Sabar, Acoy. Acoy ingin bertanya. Ya, Oke, persyaratannya satu, Coy. Acoy harus tap-tap layar sampai 1K. Saya liatin dari sekarang. Boleh? Udah tap-tap layar baru Acoy bertanya. Silahkan. nggak apa-apa gimana lah caranya lihat. bang? Janganlah Tap-tap kasihan. layar. Caranya gimana? Caranya gimana bang? Udah cukup. Ini kerja kores. Jadi klik. ya, terakhir dari saya sebelum kores artinya apa? Kristen memang tidak dipungkiri ada yang cerdas dalam hal teknologi apa. Kita nggak bisa memungkiri itu. Untuk membedakan uang 50, uang 100.000 pinter. Membedakan mana buku bolu mana tekap bo pinter, ada akalnya. Tapi giliran membedakan manusia dan Tuhan, akalnya mati. Itu di situ kematian akal maksudnya di sana. Lanjut res, kerja lu. Mantap Bang Handi. Keren. Ya silahkan Acoy. Silakan. Udah mau masuk Islam belum? Gini, dengar dulu ya. Oh belum. Tadi hostnya dengar. Ya, Oke. benar. Tadi hostnya bilang sekarang Yesus itu naik ke surga jadi manusia atau tidak gitu kan? Iya, betul. Udah. Sementara kalian berkeyakinan bahwa Yudas yang disalib, sementara Juma bilang iblis yang disalib. Sebenarnya hati kalian menetapnya di mana nih? Iblis yang mempengaruhi Yudas gimana sih? Bukan iblis yang disalib. Masih yang Baru abang bilang sekarang Yesus naik ke surga jadi manusia apa enggak? Sebenarnya yang mana yang kalian tetapkan di hati kalian? Siapa yang disalib itu coba? Ya kan anak Maria diselamatkan, nggak disalib. Itu Amsal 21:18 sudah dibawain belum sih? Belum. Bukan Terus itu yang saya tanya. Tadi Oh, abang belum. ini bilang, halo terus sekarang Yesus itu naik ke surga jadi manusia atau tidak kata kalian kan? Kalian tuh yang mana Sekarang kalian itu? Sekarang manusia Judas atau iblis yang bangkit dari kubur itu? Kalian tetapkan aja dulu biar ku bantah semua perkataan kalian. Hari ini telah lahir Tuhan, yang lahir Tuhan. Tapi apa kata di Roma 14:9? Yesus mati dulu supaya jadi Tuhan. Itu bertentangan kan? Apa enggak membagongkan Tetapkan dulu Yudas, iblis atau jawabannya, Yesus yang disalib. itu jawabannya. Itu Ya udah, kita jawabannya. supaya- Blosmu bertentangan. Lanjut Kontradiksi, aja. Itu kontradiksi. jawabannya ya. Silakan. Oke, Ya. ini Bang, biar tahu kalian ya. Biar tahu kalian ya. Yesus disalib itu karena kemauan iblis. Kalau iblis yang bangkit itu berarti iblis menangkap iblis, gitu. Oh, jadi Tuhanmu menebus ke iblis. Jadi Yesus mati menebus dosa ke iblis. Karena keinginan iblis. Kalian nggak berani jawab. Lah, Kalian balik-balik kan Kan kau cakap. sendiri bilang, Dibilang Yesus semua mati Balik-balik untuk keinginan cakap. iblis. Hah? Yesus Berarti mati untuk keinginan iblis iblis, menangkap berarti iblis. Tuhanmu mati nebus ke iblis. Ayo kemana Tuhanmu Bukan mati itu itu nebus yang kemana ditanya, dia? Bu. Nebus kemana? Kata Ke Pegadaian? judulnya Enggak itu mungkin toh. iblis. Tuhanmu nebus ini ke kan- Pegadaian, Tuhanmu nebus ke Pegadaian, nggak mungkin. Kau sendiri bilang dia mati karena iblis, berarti dia nebus ke iblis. Nah udah, Ajaran case close, Tuhan ketok itu palu, nebusnya kembali ke masing-masing. Nah sekarang yang ditanya Acoy, siapa yang mati disalib? Kan gitu ya Coy ya? Waduh, mati lampu. Macet. Mati lampu.
Memang agak lelet dia, kasihan kan dia masih penglihatannya nggak terganggu. Dia udah ngakui tadi. Bukan, maksudnya makanya HP-nya tuh Habis jangan jatuh ya? dipegang-pegang, ditaruh aja gitu loh supaya nggak ke kunci atau ke minimize. Jadi suaranya kan hilang, jadinya susah. Ini Putura Muslim apa Kristen Putura? Alhamdulillah, Islam Muslim. Assalamualaikum buat semuanya. Masalah. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya sedikit aja Bang Andi, mohon maaf nih agak sedikit ngomong ya. Tadi katanya orang Kristen, orang Oten itu pintar bisa bikin teknologi. Saya membantah itu karena lebih pintar Islam. Islam ini Allah berikan makhluk seluruh dunia nih, baik di laut, di darat, di udara, berkhidmat pada Islam. Jadi Oten diciptakan untuk berkhidmat pada orang Kristen, Islam. Jadi Oten buat pesawat ya untuk orang Islam nih aji gitu. Jadi pintar Islam ini, nggak mau repot-repot yang bikin-bikin kayak gitu dunia itu gitu. Itu aja Bang Andi, terima kasih. Siap Bang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf kalau ada Mantap. salah. Ya. Enggak, itu udah keren banget. Mereka ciptain buat Islam. Wah. Nggak ada yang jawab pertanyaan saya. Lalu diem dari tadi. Ini nungguin. Dari tadi diem. Kalian ada 3 persepsi. Yesus yang disalib, Yudas, iblis. Yang mana sebenarnya di hati kalian yang benar? Siapa umat Coba Muslim dijawab. yang bilang yang disalib itu Yesus? Hah? Hah? Siapa yang bilang umat Muslim ngomong yang disalib itu Yesus siapa? Tadi kan ada pertanyaan. Berarti yang diangkat ke surga itu sekarang Yesus jadi apa? Jadi manusia kah? Berarti Loh kan itu yakin beda, diangkat- beda yang soal diangkat sama yang disalib beda lah. Ini kan yang ditanya disalib tadi. Ah. Yang disalib siapa? Muslim yang ngomong yang disalib itu Yesus itu siapa? Saya luruskan dulu. Saya tadi ngomong yang Coba. diangkat itu adalah anaknya Maria, tidak disalib tapi langsung diangkat. Yang disalib itu adalah penggantinya tapi diberi juga nama Yesus. Itu masuk gua tadi. Res, lanjut. Ah, gitu. Jadi nggak melulu lu diangkat ke langit, dinaikin ke langit itu harus disalib dulu, nggak melulu. Siapa yang bangkit? Kalau yang disalib mati ya mati aja. Siapa yang bangkit naik ke surga yang disaksikan orang banyak itu? Coba. Bangkit naik ke sorga, yang naik ke sorga itu, yang naik ke langit ya, karena Oranos itu tuh Nabi Isa, dan dia nggak mati dulu, nggak ada bangkit dulu, nggak ada, langsung naik dia selamat. Yang ditanya yang di Alkitab, yang disaksikan orang banyak bangkit naik ke surga itu siapa? Enggak, Yesus bangkit sama naik ke sorganya itu nggak langsung. Yesus waktu bangkit dibilang bangkit itu ada 40 hari jaraknya sampai dia naik ke langit. Nah, baru siapa yang naik ke langit itu? Nah, yang naik ke langit Yesus. Ah. Terus yang bangkit itu nggak ada yang bangkit. Coba cek di mana ada saksi bilang Yesus bangkit atau melihat Yesus bangkit. Coba dibaca yang benar deh perjanjian barunya. Itu perkataan Yesus. Di mana? Saksinya siapa? Hah? Saksinya siapa? Yesus ngomong di mana? Di mana Yesus ngomong akan bangkit di mana? Loh, di perjanjian baru banyak. Iya, di perjanjian baru di mana coba? Coba gua ketik ya, aku akan bangkit ya. Aku akan bangkit. Di hari ketiga aku bangkit katanya. Di hari ketiga aku bangkit. Coba. Ini gua lihat di iya. Jangan soal saksi. Kalau soal saksi, makhluk itu bentar ada saksinya jumpai Muhammad. Jangan soal saksi. Bukan, ketika kan kalau kekristenan itu sangat tergantung sama saksi kan? Iya enggak? Hah? Sangat tergantung sama saksi Kristen itu. Makanya tiap kebangkitan itu disaksikan 500 gitu kan. Tuhan keturun ke bumi ada saksinya kayak gitu kan. Nah, ini ketika Yesus bangkit ini saksinya siapa? Kalau memang patokannya saksi. Maria Magdalena melihat kuburnya. Kubur itu Loh, sudah kosong. kuburannya yang bangkit ini kuburannya atau Yesusnya? Nah, di sini iman lu mulai goyang. Nah, di mana Maria Magdalena menyaksikan Yesus bangkit? Dia mati terus bangkit gitu. Ada nggak? Ada nggak satu orang yang menyaksikan pas Yesus lagi mati-matinya, terus Yesusnya bangun gitu, bangkit? Ada nggak? Ada nggak orang nyaksikan siksa kubur?
Oh iya, ya, jangan lari dulu dong, jangan lari dong, Abang pertanyaan, jangan lari dong. mau menyesatkan pertanyaan abang. Bukan menyesatkan, ini gua senggol iman lu gitu loh. Seberapa benar iman lu gitu. Ketika lu berharap saksi gitu. Ketika Yesus lu dibilang bangkit, siapa saksinya? Ketika Yesusnya posisi mati kemudian bangkit, semua orang hanya menyaksikan kuburan kosong, tidak menyaksikan Di kebangkitan. dalam kubur itu malaikat bang, bukan hantu. Yang berbicara di dalam kubur. Nah, kau mencari siapa? Mencari Yesus. Apa kamu tidak pernah mendengarkan dia berfirman bahwa dia akan bangkit? Jadi abang gak usah ngada-ngada. Ya saksinya siapa? Hah? Saksi ada orang melihat malaikat itu siapa? Loh, malaikatnya Loh. berbicara kok kepada Magdalena. Nah iya, kepada Maria Magdalena. Ada nggak orang yang menyaksikan Maria berbicara kepada Magdalena? Ada nggak? Abang meragukan malaikat? Ya iya, ragu lah. Loh, aneh meragukan malaikat. Lah iya, ragu lah. Bukan malaikatnya, orang yang bertemu malaikat ini, karena nggak ada saksinya. Saksi yang Nabi bukan, utusan Tuhan bukan. saksi yang di Gua Hiro itu siapa? Nggak pakai saksi kalau kalian yang bergantung pada saksi. Sekarang gue balikin. Loh, bisa begitu itu? Iya kan kalian sendiri, Kristen sendiri yang selalu mengagung-agungkan saksi. Sekarang gue tanya satu persatu kejadian nih. Ada nggak nih saksinya? Itu ya, pertama itu tuh, hancurnya di situ. Terus yang kedua, Maibre. Lo nyadar nggak sih? Orang kalau bangkit nggak pindah tempat. Yesus ini dia matinya katanya di kayu salib. Kenapa bangkitnya di goa? Kenapa? Kenapa nggak di kayu salib aja bangkitnya? Loh, Nyadar nggak sih di situ ada apa konspirasi? Gak ada tertulis di salib dia akan bangkit, gak ada. Loh, terus ada tertulis dia salibnya pindah tempat. Ya, namanya mayat kan harus dikubur. Kayak mana? Nah, terus mayat-mayat yang dua itu emang dikubur? Loh, mereka kan belum Coba mati. perhatikan semua orang yang dibangkitkan dengan mujizat Yesus atas izin Tuhannya gitu. Apa pindah tempat orang itu? Pindah tempat nggak? Apanya? Contoh misalnya Lazarus, terus anak perempuan yang mati itu, gitu kan? Itu kan Yesus kan berdoa dulu ke Bapa, terus kemudian memperlihatkan mujizat, orang mati itu dibangkitkan. Pindah tempat nggak itu orang matinya? Ya dari dalam kubur pindah keluar kubur. Ya itu, ya itu matinya dalam kubur, lalu kemudian bangkit dalam kubur, ya dia keluar lah. Gimana sih? Dia keluar pastinya. Nah, Yesus itu nggak gitu, coy. Yesus itu nggak gitu. Dia matinya di kayu salib. Tunggu coy, dikit coy. Matinya di kayu salib, tapi bangkitnya di goa. Dengar dulu, Yudas tadi abang bilang. Apa Kalau Yudas? Tuhan hanya bilang, Baik, gue baru ngomong ini, nggak ada. Gue belum hari ini gue belum ngomong Yudas gue. Tadi tuh, Cih, aduh, bukan ini gue baru dialog ini. abang bilang tadi Yudas apa pindah tempatnya kalau bangkit kata abang. Enggak, gue nggak ada bilang Yudas. Lu perhatikan keanehan Yesus, kebangkitan Yesus ini gitu. Dia matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Loh, mayat kan harus dikubur, Bang. Lu biarin aja di situ kalau memang mau membuktikan mujizat nyata orang bangkit dari kematian, biarin di situ. Itu kemauanmu. Nah, sekarang ketika kemauannya kita ngikutin perjanjian baru, lihat ini perkaranya sekarang. Nggak ada satupun saksi yang melihat Yesus itu bangkit dari mati. Apa benar dia mati? Kita nggak tahu. Di agama Bang boleh mayat dibiarkan nggak dikubur? Di agama gua, di agama gua mayat dikubur. Ya kenapa kamu heran kalau Yesus dikubur? Ini Yesus kan karya Tuhan untuk kebangkitan, ya nggak? Biarin di situ mayatnya. Loh, kenapa kau paksa harus di situ? Loh ya kalau misal, ya bre gini lah, semua orang curiga lu disalib jam 12 ya. Lu kan ini katanya kan udah menghafal Bible sebelum terjadi kecelakaan. Lu lihat disalib jam 12 ya gitu. Dia udah mati jam 3. Diturunkan jam 6 gitu. Kalau orang disalib cuma 6 jam, semua orang bisa, bre. Baru? Semua orang bisa. Nggak perlu, nggak. Contoh gua nih, gua disalib nih, gua dipaku tangannya, dipaku kaki gua dibiarin nih 6 jam doang. Bisa gua hidup. Tusuk lambung gua sedikit, cut gitu. Hidup gua 6 jam. Apa gua mau dibilang bangkit? Acoy ini. Gua paku tangannya, gua paku kakinya, gua taruh 6 jam tuh. Di mana kayak di bukit di dataran tinggi sono. Gua biarin. Gua salib jam 12, jam 7 gua datang. Coy, masih hidup? Iya dikit. Oh ya udah sini turun, gua obatin. Ya buktinya kan dia mati. Orang memang mati yang dibuatkan kok. Nggak ada. Lu kalau bicara penyaliban, lu lihat fakta Roma.
Di sana hukum eksekusi Roma, penyaliban dibahas sedetail-detailnya. Karena itu penyaliban itu bukan hukum Tuhan, itu hukum Roma. Roma mencatat apa? Roma mencatat apa? Korban, rata-rata korban itu mati dalam beberapa hari, bukan beberapa jam. Bang, Yesus ini disalib jam 12, jam 3 udah meninggal, lu bayangin. udah dengar dulu lah. Oh, boleh. Biar ku kasih tahu bang kekuatan nubuatan itu. Ya, apa? Udah. Kekuatannya. Dalam Yesus disalib sampai ia menghembuskan napasnya terakhir membutuhkan berapa jam tadi bang bilang? Dari Yesus disalib 3 jam. Nah, seandainya bang penjaga-penjaga itu ingin membuat nubuatan yang di Alkitab itu lari dari kenyataan, bisa bang? Punya kesempatan orang itu. Contoh bahwa Apa sih maksudnya? lo dengar dulu bahwa bajunya akan diundi dengan 30 uang perak. Bisa Ya undi saja, aja, Bang. nggak perlu disalib. Nah, contoh gini, dengar dulu bang. Ya. Abanglah penjaganya itu samaku. Ayo Ya. bang, kita bikin nubuatan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita undi aja 15 uang perak. Kan akan tersesatkan semua manusia. Karena di dalam nubuatan 30, kita bikin 15. Kan udah sesat. Dalam nubuatan ada mati disalib nggak? Hah? Dalam nubuatan ada matinya disalib nggak? Dengar dulu. Oh, dia masih dengar gua. Oke. Udah. Baru lambungnya tertikam. Udah. Lambung Seandainya tertikam. Seandainya kita sepakat bang, kita bisa merubah kematian itu dengan tidak lambung tertikam. Kita turunkan aja Yesus, kita tunggap-tunggapkan ke air, ataupun kita bakar. Maka nubuatan yang ada di kitab suci akan Ya, tidak tikam-tikam aja nggak perlu disalib. Hah? Ya, tikam-tikam aja nggak perlu disalib. Matilah dengan tertikam lambungnya. Jadinya lambang Kristen itu tombak gitu loh, nggak perlu salib. Karena salib itu pagan, hukum Roma. Nggak ada masalah Ya, kan gua. memang tergantung di kayu salib. Lah iya, nubuatannya di mana tergantung di kayu salib itu. Bukan nubuatan, itu hukum. Tadi bicara nubuatan, sekarang bukan nubuatan. Acoy mau kemana, Acoy? Katanya tadi nubuatan, gitu kan? Dikabur-kaburin aja salibnya, terus dikabur-kaburin, disembunyiin. Iya, memang harus gitu, coy. Harus gitu emang, disembunyiin aja salibnya. Menjawab ininya. Iya nggak? Menjawab ininya bang. Apa yang nggak bisa menjawab? Coba buktikan kalau perkataan makhluk itu bahwa Yudas yang diserupakan. Coba. Oh, gampang sini. Yudas menurut lo orang fasik, orang benar? Menurut lo? Hah? Yudas ini orang fasik, orang benar? Tahu kan cerita perjanjian baru soal Yudas kan? Menurut lo, ketika lu baca perjanjian baru sampai habis, Yudas ini orang fasik atau orang benar? Angkat. Apa tuh? Amsal lagi yang mau diangkat-angkat. Nggak apa-apa. Yudas ini orang fasik atau orang benar? Amsal itu bukan nubuatan tentang Yesus, itu secara umum perkataan-perkataan Tuhan. Lo yang menentukan nubuatan atau bukan itu siapa sih? Hah? Siapa sih yang menentukan nubuatan ini siapa sih? Abang pun banyak tahu tentang nubuatan Yesus. Contoh Iya, tadi, makanya gua tanya, harus berani jawab, Acoy. Yudas ini orang fasik atau orang benar? Yudas. Orang fasik. Oh ya udah, sekarang baru lihat Amsal 21:18. Ini udah baca belum sih? Amsal 21:18? Aku bantah. Amsal itu bukan untuk Yesus, Bang. Bukan, Amsal 21. Memang ini bukan tentang Yesus. Amsal 21:18 udah pernah baca belum? Itu untuk secara umum. Udah pernah baca belum? Baca semuanya lah, udah. Oke, silakan bacakan Amsal 21:18 gimana bunyinya. Saya nggak ingat. Iya, makanya jangan sok tahu. Mau gua bacain? Boleh gua bacain? Abang yang menghubung-hubungkan itu tentang Yesus, tak ada itu. Boleh nggak gua bacain? Ini bukan tentang Yesus, ini tentang Yudas. Baca dari atas. Boleh gua bacain? Gua bacain Dari ya. atas. Nah, ya. Oke, gua baca dari atas. Dari atas ya. Ini pertama Amsal 21, nomor 1 gua baca. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Nanti lu kalau nubuatan juga harus baca satu perikop ya. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekarang yang nomor 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Itu yang 4. Yang 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang 6.
Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. 7-nya, orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Yang 8, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Sekarang tadi 8, sekarang 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Bagus juga kalau dibaca dari awal ya. Jikalau si pencemooh dihukum, ini yang suka ngehujat agama orang lain, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Nomor 12. Yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. 14. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegemaran yang hebat. Kak, gua open cam ini, lu tahu nggak gua open cam ini? Lu tahu ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang buat di bawah aja. 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Ini 21:17 sekarang. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ini 18. 18. Itu secara umum nggak itu? Apa? Gak usah abang habiskan lah. Ayat-ayat itu bisa abang artikan satu-satu. Apa memang Tunggu, ini kita sekarang ke 18 ini. Ini semuanya kena, bukan kepada Yesus, ini bukan kepada Yesus. Sekali lagi gua tekankan, ini bukan kepada Yesus. Jadi Kecualinya gua bahas. Sekarang ini yang 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau ada yang dipakai sebagai tebusan, apapun itu adalah orang fasik bendanya. kenapa Apa yang ditebus? kalian sangkut Orang pautkan dengan benar. itu? Ayat 1 sampai sekiannya kok nggak kalian sangkut pautkan? Bisa gua sangkut pautkan bisa semua ini, Bre. Bisa semua. Lu nggak tahu gua dihikmahi dengan roh-roh kebaikan gitu. Coba, saya Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, ini adalah ketika raja apa? Apa kiasan kata itu? Iya, raja ini dia bagaikan batang tebu yang kalau dialiri air, maka air itu akan mengikuti arus dari tebunya itu sendiri. Raja apa? Dia si air ini nggak akan belok ke kiri dan belok ke kanan, dia lurus sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah disebut batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Apakah itu untuk Yesus? Ini bukan tentang Yesus, sekali lagi ini bukan tentang Yesus, Bre. Kalau lu tadi baca banyak sekali ceritanya tentang orang fasik. Kan udah abang jawab itu bukan untuk Yesus. Kenapa abang paksa itu penyalipan Yesus itu? Nah, di sini, Bre, lu tahu ketika ada yang dipakai sebagai penebus, ketika Yudas itu adalah orang fasik, maka si Yudas ini dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Siapa orang benar? My Bre, selamat datang di kebenaran. Paksakan itu, kalian paksakan. Loh, kalau gitu orang fasiknya siapa? Mau siapa? Mau Yesus. Mau Yesus orang fasiknya. Dipakai sebagai tebusan bagi Yudas. Mau siapa? Mengakui nubuatan itu bukan nubuatan untuk Yesus. Kenapa bang paksakan? Iya, ini nubuatannya ini untuk Yudas yang mati sebagai tebusan bagi orang benar seluruh dunia. Itu ayat berapa? Sesimpel itu. 21:18, Amsal 21:18. Baca. Kenapa 1 sampai 17 enggak kau bikinkan itu untuk Tadi udah gua artiin nomor 1, lu minta udahan. Kalau mau gua terusin bisa. Kan bukan nubuatan untuk Yesus itu kan? Memang ini untuk Yudas orang fasik. Hah? Itu gak ada hubungannya. Karena orang fasik ini dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Acoy, lu udah kena mental lu udah oleng di sini karena lu melihat di Amsal orang fasik yang dipakai sebagai tebusan. Nggak ada satupun orang benar dipakai sebagai tebusan orang-orang berdosa.
Nggak ada itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketok palu, Bre. Itu kamu hubung-hubungkan untuk ke Yesus sama Yudas. Ya Apa itu? bukan ini Yudas ini untuk Yudas. Ini untuk Yudas. Berarti Yudas yang gitu. disalib. Yudas yang disalib sebagai apa? Tebusan bagi orang benar. Yang bangkit. Tebusan bagi orang benar. Kecuali lu pengen Yesus lu orang fasik, ya udah Yesus nebus orang benar kalau gitu. Yang bangkit. Siapa yang bangkit saksinya? Ini yang tadi di awal dibahas. Siapa saksinya yang bangkit itu siapa? 500 orang melihat Yesus terangkat. Ah, gitu. 500 orang melihat Yesus naik ke sorga, bukan melihat Yesus bangkit. Jangan kamu belintir-belintir, kitab lu sendiri. Yang gua tanya siapa saksi yang bangkit? Jangan 500, 5 biji aja. Ada nggak? Udah saya jawab tadi, malaikat yang berkata sama Magdalena. Malaikat itu ngasih info malaikat ini. Kalau saksi itu melihat langsung. Siapa yang melihat langsung Yesus bangkit? Ada nggak? Oke. Kenapa kamu memaksa aku menjawab, tapi kamu nggak Masa pertanyaan dijawab pakai pertanyaan, Acoy? menjawab? Karena sudah ada malaikat yang memberi kesaksian. Memberikan kesaksian. Malaikat memberikan kesaksian. Ya. Yang ditebus dosanya ini malaikat atau manusia? Sementara siapa yang menyaksikan penyiksaan di kubur dan siapa yang menyaksikan bahwa Jibril lah yang datang kepada Muhammad? Itu coba jawab. Ya banyak bre, di kami Ali bin Abi Thalib melihat gitu kan. Nabi melihat siksa kubur. Ada orang-orangnya kalau kami. Mereka mendengarkan ketika orang-orang dalam kubur menangis. Gak ada Gitu itu. kan? Gitu kan? Kalau misalnya lu nggak percaya siksa kubur, ya buang aja dunia orang mati dalam perjanjian baru. Memang nggak ada lah siksa kubur. Ya kalau gitu dunia orang mati, kenapa ada orang-orang menangis gitu loh? Kalau misalnya memang nggak ada siksa kubur, ngapain ini Yesus memberikan seperti ada kisah seperti ini nih? Bang, iblis pun bisa meniru siapa aja, menangis, merengek. Kalau gitu menganggap, apa tuh? Ya udah coba. Nangis dalam kubur, biar kalian anggap bahwa yang mati itulah yang menangis. Nah, coba lu tahu, coba lu ini dulu. Coba lu lihat dulu ini. Nah, coba kita baca dulu Lukas 13. Yang ketika Yesus memberikan perumpamaan, Lukas 16, sorry salah gua. Lukas 16 udah Bang gini 19 aja, yang pasti coba kita baca dulu ya. Dengar dulu. Makhluk yang datang ke Ya tunggu jangan dulu skip ya. Jangan dulu skip. Ini kita buang ya dalil ini ya. Perhatikan ini. Ini pengajaran Yesus. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini palsu. Dengar dulu, yang pasti. Mau kemana coy? Selamat datang di kebenaran. Yang pasti gak usah kayak ini kayak itu, yang pasti. Ya udah Lukas 16:23 ini nggak pasti kan artinya? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Ini apa kalau bukan siksa kubur ini? Dufan, dunia fantasi. Apa makhluk itu? yang datang kepada Muhammad itu lari dia. Muhammad apa berfirman kepada Matius, Markus, Yudas, Yohanes? Dari tadi Makhluk. ada Alkitab yang kalian kutip. Ya udah makanya tanya soal Al-Quran. Tadi lu nanya mau bahas ini, udah bubuk juga kan? Silakan tanya Al-Quran. Gue terbuka itu gue. datang kepada Muhammad, bukan kepada Matius, Markus. Makhluk apa itu? Yang datanglah ke tempat gua Hira itu, yang Malaikat mengatakan bahwa Jibril. Kenapa dia? ada dia yang mengatakan Jibril. Ada. Mana? Aduh, ini gua bacain ya. Tunggu di situ. Ini gua bacain. Di mana? Tunggu. Di hadis. Ada. Iyalah. Di hadis. Oh, enggak lah. Udah gak usah dicakapkan kalau di hadis, Bang. Lah kalau gitu gue pengen perjanjian baru lu ada perkataan Bapak, jangan ada perkataan manusia. Bisa nggak? Ngeden langsung. Ngeden langsung gitu. Sisain gua perjanjian baru perkataan Bapak tok. Jangan ada perkataan manusia. Sisain gua itu. Sisa berapa kertas itu kalau misalnya. Emang ada perkataan Tuhanmu dengan Muhammad? Loh, Al-Quran itu kenapa hadis dipisah? Karena itu perkataan manusia semua isinya. Adakah, gitu loh.
Muhammad langsung berbicara Tuhan kepadanya? Ada. Mana? Ya itu Al-Quran semuanya itu. Semuanya itu Allah langsung berfirman kepada Nabi itu. Itu melalui Jibril, Bang. Gak usah bohong. Di mana dikatakan melalui Jibrilnya di mana? Coba tunjuk satu ayat. Hah? Ya memang semua yang di Al-Quran itu melalui Jibril lah. Mana ayatnya? Maka Allah berfirman melalui Jibril. Mana ada nggak? Ada nggak? Coba mana? Ya, Ada nggak? apa gunanya Jibril itu datang kepada Muhammad? Menyampaikan kabar gembira Dari Allah. kok nggak langsung Allah aja yang cakap? Ya Allah yang Al-Quran itu kabar gembira Jibril. Selamat datang di kebenaran gitu loh. Kalau jawab tuh kayak gitu, Acoy. Mau bohong aja kerja kalian. Lo sekarang tunjuk kalau gua bohong, tunjukin di Al-Quran gitu. Gua suntangan lu, Acoy. Kalau lu nemu ada perkataan Jibril dalam Al-Quran, gua suntangan lu. Loh, jadi katakanlah hai Muhammad. Itu siapa yang cakap itu? Katakanlah hai Muhammad, dia itu Allah langsung berfirman. Hah? Allah berfirman itu. Katakanlah gitu. Kan beda sama kitab lu coba. Ketika Tuhan lu mau berfirman kan pasti dipapah sama penulis. Demikianlah Allah berfirman. Gak bisa dia berfirman sendiri, gak bisa dia. Harus dipapah penulis. Coba gini, Itu Bang. bedanya. Katakanlah hai Muhammad. Udahlah, coy. Nah, itulah katakanlah itulah. Itu tanda bahwa Tuhan berfirman langsung. Beda sama perjanjian baru. Disaring penulis perkataan Tuhan ya. Jadi coy gitu ya coy ya, topiknya kita simpulin dulu karena lu loncat ini. Biar gue simpulin dulu. Pertama, soal penyaliban itu adalah penebusan dosa. Kalau kita lihat perjanjian lama, yang dipakai sebagai penebus itu orang fasik. Jadi nggak mungkin orang baik yang ditebus. Itu satu, Acoy. Tunggu. Nanti kita nanti supaya lu loncat-loncat kabur-kaburan. Kalau sama Kores nggak bisa gitu, Bre. Karena Kores akan selalu menyimpulkan setiap topik yang dibahas. Terus yang kedua, mengenai saksi bangkit, semua orang Kristen gua tanya gagal untuk membuktikan ini. Karena nggak ada satupun orang menyaksikan Yesus bangkit. Lah iyalah, matinya di kayu salib kok bangkitnya di goa. Kan ini aneh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika siksa kubur lu bilang dongeng, maka Lukas 16:23 pun layak untuk dihapus dari perjanjian baru. Karena di sana ada sengsara alam maut. Apa bedanya sama siksa kubur? Kayak gitu, Acoy. Sekarang lu mau topik apa? Waduh, terdiam dia. Coba berapa menit gua kasih ulti dia. Anjir, cuma setengah jam terulti. Nah, ini ada satu lagi nih, Rian apa namanya? Rian Topiliang, Muslim apa Kristen? Waduh, maaf ya Acoy ya. Gua mengasihi lu kok, Acoy. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu dan semoga olengnya iman lu sekarang bisa menjadi jalan hidayah, asbab hidayah buat lu, oke? Amin. Amin Allahumma amin. Yuk, next pasien berikutnya. Ya, Rian tuh, Muslim apa Siapa? Kristen? Rian ya. Oke. Assalamualaikum. Ya Rian. Salam. Muslim ya? Muslim ya? Yang mau disampaikan, Bang? Muslim, cuma Oh Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Acoy. Coy. Iya, Bang. Udah minum Kombantin? Belum. Masuk. Acoy sekarang itu udah beres lah ya bahasannya Asoy ya. Asoy lagi Acoy ya. Supaya nggak oleng lebih jauh lah karena udah bolak-balik gue baca dari Kejadian sampai Wahyu udah gue bolak-balik tanpa doktrin. Dan gue tahu yang benernya gimana gitu. Lu nanya aja deh, nanya. Aja, jangan ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Enggak, kalau gue baca nggak kayak kalian gitu. Di mana Yesus Tuhan? Yohanes 13:13 nggak dibaca semuanya, nggak gitu gue. Gue satu perikop gue baca. Yang Yesus dicipta manusia biasa, apa yang bilang? Yesus dicipta manusia biasa, ya jangan dibahas ke sana lah, coy, nanti bubuk lagi gitu. Karena pasti bawa dalil kita satu perikop. Nanya aja, nanya Islam. Mau nanya Islam? Halo? Halo. Nah, Saya nggak mau nanya Islam, nanti saya dibilang menghujat. Lu pikul salib dong kalau dibilang menghujat. Iya, Lubis Muslim atau Kristen?
Muslim. Bang Aco itu udah Oh, iya. gila itu, udah Waduh, udah jangan. share Bang Juma itu. Jangan, Baru bang, jangan, sekali. bang, jangan, bang, jangan, bang. Enggak lah. Nggak boleh gitu, bang. Nggak boleh. Buktikanlah Maaf ya, siapa yang coy. disalib itu. Apa tuh? Buktikanlah siapa yang disalib itu. Karena tidak ada tertulis Yesus anak Maria yang disalib, maka itu orang lain yang diserupakan. Jadi siapa? Siapa? Tertulis di Al-Quran itu siapa? Kalau di Al-Quran itu nggak ada manfaatnya siapa yang disalibkan itu. Bukan gitu, Bang. Kalian, gini, kalian hanya berhenti, oh nggak ada manfaatnya. Seharusnya ini yang kalian kejar terus, harus kalian kritikis terus. Kenapa? Udah ya? ketemu Yudas. Kami tidak menyebutkan. Kenapa ya tidak menyebutkan? Jangan hanya berhenti. Nggak ada manfaatnya. Sekarang misalnya tahu misalnya oh ini yang disalib dari Allah namanya Safrudin atau misalnya Sumenep, terus apa? Oh, Tunjukkan tertulis di mana, itu aja. nggak ditulis karena nggak ada manfaatnya. Contoh, kalau ada seseorang mengatakan sesuatu tidak bisa dibuktikannya, itu tujuannya memberitakan kebenaran atau menghasut? Menurut lu apa menghasut jatuhnya? Nah, Oh kalau kayak gitu, ini dibuang juga ini. karena Bang, Injil yang dipalsukan pun nggak kalian bisa buktikan. Oke. Nah sekarang sekarang gini, misalnya kalau misalnya nggak disebut namanya itu artinya menghasut ya, dan itu nggak bisa dibuktikan. Nah menurut lu Bre, menurut lu, gue ngikutin konsep lu lah, gue ngikutin konsep lu dalam beriman. Coba kita baca di Markus 14 51 sampai 52. Ini posisinya ketika Yesus habis ditangkap ya, mau di penjara untuk dipersiapkan disalib. Kita dari 50 aja dulu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Udah dijawab Erben itu. Oke, siapa namanya? Udah dijawab Erben. Siapa namanya kata Erben? Tapi Erben menjawab secara tafsir Kristen. Oke, siapa namanya yang ini? Nggak tahu lah aku, cuman itu udah dijawab Erben. Pakaian Lenan kan? Yang berpakaian Lenan abang maksud kan? Oh iya bagian ininya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ah gitu. Ini siapa namanya nih yang lari dengan telanjang ini? Ini harusnya ada ini karena penting ini. Penting sekali namanya harus ada. Itu sudah dijawab Erben, gak usah diulangi. Siapa namanya? Kan kalau pakai konsep Aceh kan harus ada namanya kan? Siapa namanya yang lari dengan telanjang ini? Siapa namanya? Tapi saya sudah lupa. Loh, penting loh. Harus ada namanya, jangan lupa. Ada dijawab Erben pada saat itu. Cuman aku lupa. Siapa namanya? Siapa katanya? Coba dicari dulu. Erben siapa jawabnya ini? Namanya siapa yang lari dengan telanjang ini? Pokoknya Erben menjawab lah waktu debat sama Juma. Oh, nggak bisa dong kalau Iman kok pokoknya. Nggak bisa gitu dong. Harus ada namanya. Kan gitu kan? Lu kan lagi di Al-Quran harus ada namanya. Kalau nggak ada namanya itu kan kesesatan gitu ya dalam Al-Quran. Kan kayak gitu maksud lu. Nah, sekarang ini nih yang lari dengan telanjang ini ketika Yesus ditangkap, siapa namanya? Kalau nggak nanti kena sama standar lu. Jawabanku. Apa? Erben udah menjawab itu, tapi saya lupa mengatakan namanya. Berarti ada namanya ini. Ada, Erben sudah Oke, di mana? Di Matius berapa? Di Matius berapa? Bukan di Matius, Bang, tafsiran orang Kristen. Oh, di tafsiran. Oh, di tafsiran. Gua kira Tuhannya sendiri yang ngasih tahu namanya yang lari dengan telanjang ini siapa. Gimana nih standarnya kok malah makan kitab sucinya sendiri, Acoy? Yudas yang disalib enggak di tafsiran itu, kalian baca? Loh, tadi katanya nggak boleh tafsiran, harus tertulis dalam Al-Qur'annya. Tadi Acoy bilang gitu. Tapi Erben menyebut namanya pada saat itu. Loh, kalau di tafsiran ya sama aja bohong, masih kena sama standarnya Acoy. Artinya apa? Kitab ini tidak layak diimani, kan gitu. Berarti tafsiran kalian semua itu bohong juga? Loh, tadi Acoy bilang gitu loh standarnya. Bang, masalah tafsir itu hanya satu. Kalau semua kitab kalian itu semua ditafsirkan, kayak mana itu? Oke, itu kitab gua ditafsirkan kayak mana? Kalau kitab lu ini nggak ditafsirkan? Cuman satu itu aja. Cuma satu ini aja, masa cuma satu? Coba kita cek lagi ya. Bang, pertanyaan Coba abang lu ini yang ditafsirkan. Coba kita lihat. Kalau misalnya cuma satu ditafsirkan, coba kita lihat ini. Kita buka Filipi 2 nomor 6, Bre. Di sini dikatakan begini, Filipi 2 nomor 6. Ini. Bang,
Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini menurut lu ada nggak tafsirnya? Bang, Apa? yang saya tanya membuktikan itu tadi Yudas. Loh, jangan kabur-kaburan. Tadi katanya di Al-Quran kalau nggak disebut artinya ini harus dipertanyakan gitu kitab sucinya. Kan itu awal cakap kita. Ya gua mah selalu membayar apa yang lu minta, bre. Gua bayar langsung, gua beli langsung Ini gitu. yang abang tunjuk Nah, sama juga kayak gini, sama kayak gini juga. Ketika lu bilang tafsirnya cuma yang di situ doang, menurut lu Filipi 2 nomor 6 ini ada tafsirnya nggak? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada nggak tafsirnya, gua tanya sama lu? Yang abang tunjukkan itu Alkitab. Yang kutanya di Al-Quran lo. Tadi udah gua jawab nggak ada karena nggak ada manfaatnya. Tapi lu kekeh dan lu menyimpulkan. Ketika kesimpulan lu gua tembakkan ke dalam kitab lu sendiri, lu nggak mau, nggak suka. Jibril itu nggak pernah berfirman kepada Matius Markus. Lo enggak, ini memang bukan. Yang nomor 2 nomor 6 ini kan Roh Kudus kalau kalian. Semua tulisan itu berhikmat karena ada Roh Kudus yang menuntun mereka, kan gitu. Nah, sekarang ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, menurut lu ada tafsirannya atau enggak ini? Bang, yang kutanya Udah dijawab. Yang Jibril itu mengatakan Judas itu buktinya mana? Di mana lu nanya Jibril mengatakan Yudas? Ini baru pertanyaan ini. Pertanyaan baru maksud gua. Dari mana? Dari mana kalian tahu itu Yudas? Karena Yudas Amsal 21:18 orang fasik. Dari Al-Quran lo, Bang. Atau dari Al-Quran lo yang saya tanya. Di Al-Quran, kalau di Al-Quran itu wama qataluhu wama solabuhu, mereka tidak menyalibnya dan tidak juga membunuhnya. Itu perkataan Al-Quran kepada Isa. Tidak ada perkataan Jibril kepada Alkitab, gak ada ngomong kayak gitu. Lo ngapain nyeritain kondisinya Nabi Isa kepada Nabi Isa gitu loh? Ngapain? Ini Nabi Isa nih. Kemudian ada firman dari Allah yang bunyinya mereka tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya. Lah ini kan ini orangnya ini yang sedang diceritakan. Ngapain diceritakan kepada yang diceritakan? Gimana konsep Acoy ini? Isa yang diceritakan itu kan? Iya, menceritakan kepada siapa? Isa anak siapa itu? Isa anak Maryam, ibnu Maryam. Hah? Wah, ini Acoy oleng nih, lari-lari nih. Ya udahlah, gue tembak aja, gue geragas aja di sini ya. Jadi Filipi 2 nomor 6 ini, Acoy, ini tuh ada tafsirannya, coy. Ini kalau kita buka tuh ada tafsiran dan catatan. Ini di alkitab.sabda.org. Ada ini. Ada ini. Ya gitu. Tunggu. Karena lu ini orangnya curang, penipu. Cuma bilangnya cuma itu doang yang ditafsir gitu. Enggak. Semua dalil dalam Bible lu itu ada tafsirannya. Semuanya. Contoh Filipi 2 nomor 6. Ini Matthew Henry yang menafsirkan ya. Dia terkenal di Kristen Protestan Eropa. Nah, kalau kita lihat Filipi 2 nomor 6, ini maksudnya meninggalkan kesetaraannya dengan Allah itu menjadi begini. Nah, ini ya maksudnya ya. Seluruh hidupnya, ini kata Matthew Henry bukan kata gua. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Itu tafsiran. Kalau Erben pakai tafsiran, ini harus diterima karena ini tafsiran juga. Biar malah diem. Siapa itu? Matthew Henry. Oke, tafsiran bisa salah, bisa benar. Waduh. Tadi Erben dibenarkan. Sekarang tafsiran yang ini disalahkan. Kok milih-milih ya? Nggak kayak Islam ya? Iya, yang menafsirkan yang disalib itu Isa siapa? Yang disalib itu Isa nggak ada. Jadi kenapa kalian percaya kalau Isa yang disalibkan? Yang disalibkan itu Yudas. Nabi Isa. Goblok. Nabi Isa nggak disalib. Nabi Isa selamat. Nabi Isa, woi. Dan Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal. Lu tahu Gitu. kagak? Makanya saya tanya. Kalian bilang Judas. waktu hidup dari sedekah terdiam dia. Judas kan? Tafsiran bre gimana? Dari referensi mana kalian itu Judas? Itu referensi itu Yudas tuh referensi. Dari Al-Quran ya? Dari tafsir Tobari. Kau bilang tadi tafsir boleh kan? Tuh, tafsir Tobari itu sebutkan Yudas.
Lupa ya, kau nggak bisa baca Arab ya. Maaf. Acoy, kasihan Si Acoy ini dari tadi apa namanya mempertahankan ego dan mempertahankan kebodohannya. Semakin lama kau di atas, kau sementara mempertontonkan kebodohan orang-orang Kristen. Paham kau? Dari tadi data yang dia kau pernah ke sampaikan, gerejanya itu. tak dari tahu tadi dia. data yang kau sampaikan. Forest kan tadi sebutkan tafsirnya tuh, Acoy. Kau bilang tadi tafsir Erben siapa itu? Nggak kenal aku, anak kaki lima di mana itu. Nah, ini kami bawakan tafsir tuh. Ini tafsirnya Tobari. Mate Mija. Oh, mantap, oi. Ayah, Mate aku nih, bantu baca-baca. terjemahkan, nggak apa-apa. Aku kasih. Gak usah Bandio. Ya, subsidi Nggak aja usah, otaknya. biarkan dia, Bang. Biar cerdas. Biarkan dia bang. Baca Coy. Itu Coy. Bisa Acoy. baca nggak Coy? Tak bisa Ayo, itu bang. baca. Gereja aja tak pernah Yang dia. itu bahasa Bagaimana Arab. obat itu? Paragraf yang ketujuh. Alina yang ketujuh ya. Wa ba'dun nasara yaz'umu anna Yudas Zakaria Yuta huwa alladhi syubbiha lahu. Itu referensi dalam Islam, Bos. Ini kok tadi bawa Erben itu apa itu Erben? Nah, itu Erben tahu namanya dari mana? Dari tafsir loh. preman Erben kamu. yang tukang tempel batis itu bang. Ini dari tafsir, Bos. Ini tafsir Tobari Abang ini. penasaran tentang Isa, aku pun juga penasaran. Bukan mau gontok-gontokan ini. Iya, bukan gontok-gontokan, kan tuh minta data dari tafsir. Kau bawa tafsirnya Erben. Entah siapa lah Erben itu dalam kekristenan, tidak dikenal juga dia. Nah, ini tafsir Imam At-Tabari. Abu Ja'far Erben itu At-Tabari. Rasul Kristen yang baru Erben. Oh, Rasul Kristen. Oh ya, enggak apa-apa lah. Oh iya. Zaman StreamYard jadi apa namanya? Zaman StreamYard jadi samsak. Jadi kalau TikTok gitu diagung-agungkan ya. perjanjian baru dirubah lagi dong Pak. Karena dia tambah lagi kan Erben tadi. Dari ketiduran sampai kebangun aku nih si Acoy ini bertahan itu kan kengelnya. Ini